Analis Hukum. 1. Seorang analis hukum di Kementerian Hukum dan HAM diminta untuk menganalisis RUU tentang perlindungan data pribadi. Dalam analisisnya, ia menemukan bahwa beberapa pasal berpotensi bertentangan dengan UUD 1945. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh analis hukum tersebut adalah A. Mengabaikan temuan tersebut karena RUU belum disahkan. B. Melaporkan temuan kepada atasan langsung secara lisan. C. Membuat analisis tertulis dan menyampaikannya kepada pimpinan. D. Mempublikasikan temuan tersebut ke media massa. E. Menghubungi anggota DPR untuk membahas temuan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seorang analis hukum harus melaporkan temuan penting seperti potensi pertentangan dengan UUD 1945 secara formal dan tertulis kepada pimpinan. Hal ini memungkinkan tindak lanjut yang tepat dan dokumentasi yang baik. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan, seorang analis hukum menemukan konflik antara peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori, tindakan yang harus diambil adalah A. Menganulir peraturan menteri. B. Merevisi peraturan pemerintah. C. Membuat peraturan presiden baru. D. Mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. E. Membiarkan kedua peraturan tetap berlaku. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asas lex superior derogat legi inferiori menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hierarki perundang-undangan, peraturan pemerintah lebih tinggi dari peraturan menteri. Kita masuk soal berikutnya. 3. Analis hukum di Kementerian Ketenagakerjaan diminta mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Cipta Kerja terhadap iklim investasi. Pendekatan penelitian yang paling tepat digunakan adalah A. Penelitian normatif. B. Penelitian empiris. C. Penelitian sosio-legal. D. Penelitian komparatif. E. Penelitian historis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penelitian sosio-legal merupakan pendekatan yang menggabungkan aspek normatif atau hukum, dan empiris atau sosial, sehingga paling tepat untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang terhadap kondisi sosial ekonomi seperti iklim investasi. Kita masuk soal berikutnya. 4. Analis hukum di Kementerian Luar Negeri sedang menyusun naskah akademik untuk ratifikasi perjanjian internasional. Dalam proses tersebut, ia harus memperhatikan aspek A. Kesesuaian dengan kepentingan nasional. B. Dampak terhadap hubungan bilateral. C. Implikasi terhadap hukum nasional. D. Mekanisme implementasi di tingkat nasional. E. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam menyusun naskah akademik ratifikasi perjanjian internasional, seorang analis hukum harus mempertimbangkan semua aspek tersebut untuk memastikan ratifikasi memberi manfaat optimal dan dapat diimplementasikan dengan baik. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang analis hukum di Kementerian Agraria dan Tata Ruang menemukan bahwa implementasi kebijakan redistribusi tanah terhambat oleh konflik dengan hukum adat di beberapa daerah. Solusi terbaik yang dapat diusulkan adalah A. Mengesampingkan hukum adat demi kepastian hukum nasional. B. Membatalkan kebijakan redistribusi tanah. C. Melakukan pendekatan pluralisme hukum dalam implementasi kebijakan. D. Menyerahkan penyelesaian sepenuhnya kepada pemerintah daerah. E. Mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang Pokok Agraria. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan pluralisme hukum memungkinkan adanya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan dengan tetap menghormati kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Kita masuk soal berikutnya. 6.
Dalam menganalisis RUU Perlindungan Pekerja Migran, analis hukum di Kementerian Ketenagakerjaan harus mempertimbangkan aspek ekstrateritorial jurisdiction. Konsep ini penting karena a. Memperluas cakupan hukum nasional di luar negeri. b. Membatasi kewenangan negara tujuan pekerja migran. c. Menghindari konflik diplomatik antar negara. d. Mempermudah proses deportasi pekerja ilegal. e. Meningkatkan pendapatan negara dari remitansi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa extraterritorial jurisdiction memungkinkan negara untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri melalui hukum nasional, yang sangat relevan dalam konteks perlindungan pekerja migran. Kita masuk soal berikutnya. 7. Analis hukum di Kementerian Komunikasi dan Informatika menghadapi dilema etis ketika diminta menganalisis regulasi yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi di internet. Sikap profesional yang paling tepat adalah A. Menolak tugas tersebut karena bertentangan dengan prinsip pribadi. B. Menyusun analisis yang mendukung pembatasan tanpa mempertimbangkan dampaknya. C. Membocorkan informasi ke media untuk memicu perdebatan publik. D. Menyusun analisis objektif dengan mempertimbangkan berbagai aspek hukum dan HAM. E. Mengundurkan diri dari jabatan analis hukum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa seorang analis hukum harus tetap profesional dan objektif dalam melakukan analisis, termasuk mempertimbangkan aspek hukum, HAM, dan dampak sosial, tanpa bias pribadi atau tekanan eksternal. Kita masuk soal berikutnya. 8. Dalam proses harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pusat, analis hukum di Kementerian Dalam Negeri menemukan bahwa banyak perda bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Pendekatan yang paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Membatalkan semua perda yang bertentangan. B. Memberikan sanksi administratif kepada Pemda yang bersangkutan. C. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemda dalam penyusunan perda. D. Mengambil alih kewenangan penyusunan perda oleh pemerintah pusat. E. Membiarkan perda tersebut berlaku hingga ada gugatan ke Mahkamah Agung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan pembinaan dan pendampingan lebih efektif dalam jangka panjang untuk meningkatkan kualitas perda dan mencegah terjadinya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Kita masuk soal berikutnya. 9. Analis hukum di Kementerian Keuangan diminta mengkaji dampak penerapan cryptocurrency terhadap sistem keuangan nasional. Aspek hukum yang paling krusial untuk dianalisis adalah A. Legalitas cryptocurrency sebagai alat pembayaran. B. Mekanisme perpajakan transaksi cryptocurrency. C. Perlindungan konsumen pengguna cryptocurrency. D. Pencegahan pencucian uang melalui cryptocurrency. E. Semua aspek di atas perlu dianalisis secara komprehensif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa mengingat kompleksitas isu cryptocurrency, semua aspek tersebut perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami dampak menyeluruh terhadap sistem keuangan dan hukum nasional. Kita masuk soal berikutnya. 10. Seorang analis hukum di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menemukan bahwa sanksi dalam Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tidak efektif mencegah perusahaan melakukan pencemaran. Rekomendasi yang paling tepat adalah A. Meningkatkan besaran denda dan hukuman penjara. B. Menerapkan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha. C. Memberlakukan pertanggungjawaban pidana korporasi. D. Mewajibkan program CSR khusus lingkungan. E. Kombinasi dari beberapa opsi di atas dengan pendekatan restoratif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pendekatan komprehensif yang menggabungkan sanksi pidana, administratif, dan program perbaikan lingkungan dengan prinsip keadilan restoratif cenderung lebih efektif dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan lingkungan. Kita masuk soal berikutnya. 11.
Dalam menganalisis RUU Perlindungan Data Pribadi, analis hukum di Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mempertimbangkan prinsip privacy by design. Implementasi prinsip ini dalam regulasi berarti: A. Mewajibkan enkripsi end-to-end untuk semua komunikasi digital. B. Melarang pengumpulan data pribadi oleh perusahaan teknologi. C. Mengintegrasikan perlindungan privasi sejak tahap perancangan sistem. D. Memberikan hak veto kepada pengguna atas setiap pemrosesan data. E. Mewajibkan penyimpanan semua data pribadi di server lokal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip privacy by design menekankan pentingnya mengintegrasikan perlindungan privasi sejak awal perancangan sistem atau produk, bukan sebagai tambahan setelahnya. Kita masuk soal berikutnya. 12. Analis hukum di Kementerian Perdagangan diminta mengevaluasi dampak perjanjian perdagangan bebas terhadap UMKM nasional. Metode analisis yang paling komprehensif adalah: A. Analisis biaya manfaat atau cost-benefit analysis. B. Analisis dampak regulasi atau regulatory impact analysis. C. Analisis SWOT atau strengths, weaknesses, opportunities, threats. D. Analisis ekonometrik. E. Kombinasi dari analisis dampak regulasi dan analisis SWOT. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kombinasi analisis dampak regulasi dan analisis SWOT memberikan pemahaman komprehensif tentang dampak regulasi serta posisi strategis UMKM dalam menghadapi perdagangan bebas. Kita masuk soal berikutnya. 13. Dalam menyusun naskah akademik Undang-Undang Perlindungan Whistleblower, analis hukum di Kementerian Hukum dan HAM harus mempertimbangkan prinsip ne bis in idem. Penerapan prinsip ini dalam konteks perlindungan whistleblower berarti: A. Whistleblower tidak dapat dituntut atas informasi yang diungkapkan. B. Pelaku kejahatan yang dilaporkan tidak dapat diadili 2 kali untuk kasus yang sama. C. Whistleblower berhak atas kompensasi finansial. D. Identitas whistleblower harus dirahasiakan dalam proses peradilan. E. Whistleblower mendapat imunitas dari segala tuntutan hukum. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa prinsip ne bis in idem atau double jeopardy menyatakan bahwa seseorang tidak dapat diadili 2 kali untuk kejahatan yang sama. Dalam konteks whistleblowing, ini menjamin bahwa pelaku kejahatan yang telah diadili berdasarkan laporan whistleblower tidak dapat diadili lagi untuk kasus yang sama. Kita masuk soal berikutnya. 14. Analis hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional menemukan inkonsistensi dalam penggunaan istilah hukum antar berbagai peraturan perundang-undangan. Solusi jangka panjang yang paling efektif adalah: A. Melakukan revisi menyeluruh terhadap semua peraturan yang tidak konsisten. B. Menerbitkan peraturan presiden tentang standarisasi istilah hukum. C. Menyusun kamus hukum resmi yang mengikat untuk penyusunan peraturan. D. Membentuk tim khusus harmonisasi istilah hukum di setiap kementerian. E. Mengembangkan sistem informasi perundang-undangan berbasis AI. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penyusunan kamus hukum resmi yang mengikat akan memberikan standar baku penggunaan istilah hukum, memfasilitasi konsistensi dalam penyusunan peraturan di masa depan, dan memudahkan proses harmonisasi. Kita masuk soal berikutnya. 15. Seorang analis hukum di Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta menganalisis efektivitas sanksi administratif dalam menanggulangi illegal fishing. Indikator utama yang harus dipertimbangkan adalah: A. Jumlah kasus illegal fishing yang terdeteksi. B. Besaran denda yang dikumpulkan dari pelanggar. C. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. D. Jumlah kapal asing yang ditenggelamkan. E. Frekuensi patroli keamanan laut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi merupakan indikator paling relevan untuk mengukur efektivitas sanksi administratif, karena mencerminkan perubahan perilaku yang diharapkan dari penerapan sanksi tersebut. Kita masuk soal berikutnya.